Sekarang kita lanjut soal yang ke-12. Rata-rata skor dari 8 pemain basket adalah 14,5. Jika skor tertinggi dihilangkan, maka rata-rata skor dari 7 pemain 12. Berapa skor tertinggi? Oke, sekarang kita akan mencari skor tertinggi, artinya skor yang dihilangkan. Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat ada dua kondisi ya. Yang pertama 8 pemain, rata-ratanya 14,5. 7 pemain, rata-ratanya 12. Oke, sekarang kita cari dulu total skor pada kondisi pertama. Kita tulis total skor yang pertama ya, yaitu 8 pemain, rata-ratanya 14,5. Artinya total skornya 8 dikali 14,5. Oke. Sekarang kita kali ya berapa hasil dari 8 dikali 14,5. Oke, benar 116. Sekarang kita cari total skor yang kedua. Yaitu 7 pemain, rata-ratanya 12. Berarti 7 kali 12. Itu hasilnya berapa? Oke, benar 84. Nah, kita lihat jika skor tertinggi dihilangkan. Awalnya dari 116 menjadi 84. Berarti yang hilang atau skor tertinggi itu tinggal dikurang. 116 dikurang 84 berapa? Oke, 6 kurang 4 2, 11 kurang 8 3. Jadi skor tertinggi yang hilang yaitu 32. Jawaban yang benar yaitu C. Oke. Sekarang kita lanjut soal yang ke-13. 7 bilangan yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 11. Jika ditambahkan 3 bilangan asli, rata-ratanya menjadi 6. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? P nilainya selisih median dan rata-rata 10 bilangan. Q nilainya 3. Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Nah, sekarang kita lihat. Awalnya ada 7 bilangan. Ditambahkan 3 bilangan asli. Kita misalkan 3 bilangan asli itu A, B, dan C. Oke, sekarang kita hitung berapa jumlah total bilangan ini. Kita lihat ya. 2 tambah 8 berapa? Oke, 10. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 10 sudah ada 20. 20 tambah 11, oke benar 31. 31 tambah 4, 35. 35 tambah 1, 36. Oke, jadi bisa ditulis 7 bilangan jumlahnya awalnya 36. Kemudian ditambah 3 bilangan asli. Tadi kita misalkan A, B, C. Itu sama dengan berapa? Oke, sama dengan rata-ratanya 6. Jumlah bilangannya ada 10. Berarti 6 kali 10. Oke, benar 60. Sekarang 36 kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti A tambah B tambah C yaitu 60 dikurang 36. 60 kurang 36 berapa? Oke, benar 24. Artinya 3 bilangan asli yang ditambahkan harus berjumlah 24. Oke, sekarang kita ambil contoh ya. Misalkan A, B, dan C-nya masing-masing 8. Ini kondisi pertama ya. Kita misalkan 8 tambah 8 tambah 8 hasilnya 24. Kita juga bisa ambil angka 1, 8, 15. Oke, jadi kita uji 2 kondisi ini ya. Kondisi yang pertama K1 ya. Kita misalkan kondisi pertamanya, kita akan mencari selisih median dan rata-rata 10 bilangan. Kita cari dulu median. Masih ingat median apa? Oke, median yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Kita
gunakan, tambahkan 3 angka ya. Berarti sekarang kita urutkan 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kemudian kita tambahkan 3 angka ini. Oke. 1, 2, 3, 11. Oke. Sekarang kita lihat berapa mediannya. Median yaitu nilai tengah, yaitu 7, 8. 7 tambah 8 dibagi 2. Oke, benar, 7,5. Jadi nilai P 7. Lihat ya, nilai P selisih median dan rata-rata. Kita tulis P sama dengan mediannya 7,5, rata-ratanya 6. 7,5 dikurang 6, oke benar, 1,5. Kita lihat Q nilainya 3. Nah, bagaimana hubungan antara P dan Q? Yang mana besar? 1,5 atau 3? Oke, benar. 3 ya. Jadi, lebih kecil. Itu kondisi pertama. Sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Kita urutkan dengan menambahkan 3 angka, yaitu 1, 8, 15. Kita urutkan sekarang. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kemudian masuk lagi 8, 11, terakhir 15. Oke, sekarang kita lihat berapa median. Mediannya yaitu 4. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 4 tambah 7 berapa? Dibagi 2. Oke, benar, 5,5. Oke, 11 bagi 2 ya. Jadi P-nya kita cari median dikurang rata-rata. Mediannya 5,5, rata-ratanya 6. 5,5 dikurang 6, oke benar, minus 0,5. Q nilainya 3. Sekarang kita lihat yang mana yang besar, minus 0,5 atau 3. Oke benar, 3 ya, jadi lebih kecil. Karena tandanya sudah sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa P lebih kecil Q. Jawaban yang benar yaitu, atau sama ya, kita balik, Q lebih besar dari P, yaitu Bravo. Kesimpulannya ya, Q lebih besar P. Oke. Sedikit penjelasan kenapa kita harus menggunakan 2 kondisi. Karena bisa jadi kondisi kedua ini kita menghasilkan lebih besar. Ketika tandanya tidak sama, berarti jawaban yang benar yaitu D. Tapi karena tandanya sama, berarti Q lebih besar P. Jawaban yang benar yaitu Bravo. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-14. Diketahui suatu fungsi f bersifat f min x itu sama dengan min fx untuk setiap bilangan real x. Jika f3 sama dengan minus 5 dan f minus 5 sama dengan 1, maka f min 3 sama dengan berapa? Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. Sifatnya yaitu f min x itu sama dengan min fx. Oke, coba perhatikan sifatnya. Min x, minnya pindah ke depan. Oke, itu sifatnya. Sekarang kita terapkan sifatnya pada 2 fungsi ini. Oke, kita lihat ya. F3 itu sama dengan minus 5. Oke, sekarang kita masing-masing berikan minus. Di sini minus, berarti F minus 3 itu sama dengan minus fx, berarti minus kali minus 5. Minus kali minus berapa? Oke, benar, plus ya. Jadi plus 5. Sekarang F min 5 sama dengan 1. F min 5 sama dengan 1. Sekarang kita kasihkan minus lagi. Kalikan minus ya, boleh. Minus kali minus 5
Oke, plus 5. Itu sama dengan minus kali 1. Oke, benar, minus 1. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Karena berlaku sifat f min x itu sama dengan minus fx. Oke, sekarang kita cari fungsi f min 3. Oke, yang pertama kita ganti dulu f min 3. F dalam kurung f min 3 berapa? Nilainya f min 3 yaitu 5. Oke. Sekarang f5 nilainya yaitu min 1. Sama dengan min 1. Berarti nilai dari fungsi f min 3 yaitu min 1. Jawaban yang benar yaitu Charlie. Oke, bisa ya? Kita lanjut soal yang ke-15. Diketahui 3 pangkat 19 dikurang 3 pangkat 17 sama dengan P kali X pangkat Y. Berapakah nilai dari P kurang X tambah Y? Oke, jadi kita akan mencari berapa nilai P, X, Y. Oke, kita jawab ya. Jawab. Sekarang kita lihat sifat-sifat perpangkatan. Nah, di sini karena di sini kurang, maka ingat ya, jangan terkecoh. Ketika di sini kurang itu tidak ada sifat eksponennya. Kecuali di sini kali, barulah pangkatnya di jumlah. Oke. Tapi bagaimana cara kerjanya? Coba perhatikan ya. 3 pangkat 19 dikurang 3 pangkat 17. Nah, coba perhatikan. Pangkatnya di sini 17 dan di sini 19. Kita keluarkan pangkat 17. Kita tulis 3 pangkat 17 buka kurung. Oke. 3 pangkat 19 dibagi 3 pangkat 17. Nah, ingat ya, eksponen perpangkatan jika dibagi pangkatnya dikurang. Berarti 19 kurang 17. Oke, benar, 2 ya. Jadi 3 pangkat 2. Oke, sekarang kurang 3 pangkat 17 dibagi 3 pangkat 17. Nilainya berapa? Oke, benar, 1 ya. Karena nilainya sama. Jadi 3 pangkat 19 dikurang 3 pangkat 17 kita ubah menjadi 3 pangkat 17 dikali 3 pangkat 2 kurang 1. Kenapa? Coba perhatikan ya. 3 pangkat 17 dikali 3 pangkat 2. Jika perkalian, pangkatnya di jumlah. 17 tambah 2, 19. Kembali. Kurang sama 3 pangkat 17 kali 1. Oke, benar. 3 pangkat 17. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 3 pangkat 17 dikali 3 pangkat 2 berapa? Oke, benar. 9. 9 kurang 1? Oke, 8. Oke. Sekarang kita ubah bentuknya ke Px pangkat Y. Atau kita balik ya. Sama dengan 8 dikali 3 pangkat 17. Oke. Itu sama dengan P kali X pangkat Y. Artinya apa? Artinya P sama dengan 8, X sama dengan 3, dan Y sama dengan 17. Sehingga nilai dari P kurang X tambah Y itu sama dengan, lihat ya, P-nya tadi kita dapat 8, X-nya kita dapat 3, dan Y-nya kita dapat 17. Oke, sekarang kita tinggal di kurang dan di jumlah. 8 kurang 3 berapa? Oke, benar, 5. 5 ditambah 17 berapa? Oke, 22. Jadi jawaban yang benar yaitu berapa? Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita ke soal yang ke-16. Di sini ada akar pangkat 3 dari akar pangkat 5 dari akar pangkat 7 dari akar X pangkat 14 di pangkat 3, kemudian di pangkat
2. Oke, berapakah nilainya? Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengetahui sifat akar. Coba perhatikan. Sifat akar, misalkan akar N dari A pangkat M. Oke, itu sama dengan A pangkat M per N. Ingat ya, jangan terbalik. Saya ulang, M per N. Ditulis M per N. Oke? Ketika di sini N-nya kosong, misalkan di sini, itu sama halnya di situ ada angka 2. Artinya, akar A itu sama dengan di sini ada pangkat 1, berarti A pangkat 1 per di sini ada angka 2. Oke? Kenapa tidak ditulis itu ketentuan atau postulat? Oke. Sekarang kita terapkan pada soal ini. Caranya bagaimana? Kita mulai dari akar yang paling ujung. Oke? Akar yang paling terakhir. Berarti kita mulai dari sini. Berarti nilainya yang soal ini itu sama dengan X pangkat. Coba perhatikan ya. Kita mulai dari sini. 14 per, ingat ya, kalau di sini tidak ini kosong, berarti ada angka 2. 14 per 2. Oke? 14 per 2. Itu dikali dengan kita ke akar yang kedua lagi. 1 per 7. Oke? Kemudian di sini lagi 1 per 5. Kemudian dikali dengan 1 per 3. Oke? Kemudian dikali lagi pangkat 3. Kemudian dikali dengan pangkat 2. Oke? Nah, sekarang kita sederhanakan. Berarti X pangkat 14 bagi 2 berapa? Oke, 7. Atau biasanya dicoret 14 dengan 7 dicoret. Ini 2. Ini lagi 2 dengan 2 coret. Oke. Kemudian 3 dengan 3 dicoret. Tinggal 2 kali 1 kali 1 berapa? Oke, 2 per 5. Oke. Jadi nilai dari soal ini yaitu X pangkat 2 per 5. Jawaban yang benar yaitu berapa? Oke, bisa ya?